Assalamualaikum Bestini, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga jika ada masalah cepat selesai dan semoga setiap keinginan yang diinginkan bisa terwujud. Amin. Uni Rizka datang balik mau sharing kegiatan ibu rumah tangga. Kali ini masih bercerita tentang seputaran Ramadan vlog. Kali ini kegiatan yang dilakukan menjelang Lebaran Bestini. Ya, kegiatan bersih-bersih rumah menjelang Lebaran dimulai dari luar rumah sampai ke dalam rumah. Kegiatan di luar rumah tuh Bestini membersihkan langit-langit, plafon tuh apa ya kalau Uni nyebutnya sarang laba-laba. Setelah itu membersihkan kaca terakhir yang dilakukan merapikan tanaman hias. Habis itu pindalah kita ke dalam. Nah, kalau di dalam kok banyak yang Uni lakukan ya Bestini. Hai Bestini, bagaimana persiapan kalian menyambut Lebaran? Kalian itu tim apa Bestini ketika mau menjelang Lebaran tuh semuanya dibersihkan. Habis tuh masak-masak pula. Kalian tim kayak gitu ndak? Kalau ini sih timnya kerjaan itu diguyur. Hari ini masak-masak, besok bersih-bersih atau sebaliknya. Jadi Uni itu tidak mau pas menjelang hari terakhir tuh capek banget. Uni paling nggak suka kayak gitu. Bestini, ternyata ada juga manajemen dalam mengerjakan pekerjaan rumah itu, sehingga tanpa ART pun urusan rumah selesai dan sebagai ibu rumah tangga tidak kelelahan. Jadi gimana caranya nih? Jadi orang itu dibikinnya kayak jadwal bebersih itu Bestini. Ada kegiatan yang dilakukan sekali seminggu, ada kegiatan bebersih yang dilakukan sekali sebulan. Uni rencananya mau menerapkan seperti itu Bestini, sehingga kegiatan bebersih rumah itu tidak terlalu menguras energi dan waktu. Mudah-mudahan Uni bisa konsisten menerapkannya dan mudah-mudahan dampak lainnya Uni bisa produktif dalam bikin video. Dahulu Bestini, waktu zaman Uni masih kerja, itu tuh semuanya teratur lah. Bahkan Uni itu kan kerjanya sip-sipan Bestini, sip pagi, sip malam, sip siang. Itu tuh Uni bisa malahan ke pasar, bisa masak setiap hari, bisa bersihin rumah karena ada keteraturan. Nah kalau sekarang Uni ngerasa kayak lebih banyak rebahan kayak gitu. Sedangkan untuk aktivitas Uni untuk bikin konten itu nggak seperti dulu. Dulu tuh Uni masih sempat nulis, sekarang bikin video satu aja ya ampun susahnya. Nah, menulis itu kan kerjaan yang lama lah Bestini, harus riset dulu, harus mikirin apa sih paragraf pertama yang menarik. Nah itu tuh bisa Uni kerjakan pada masa itu Kalau sekarang ya ampun Bestini, kalian tahu tulisan terakhir Uni itu kapan bulan Januari dulu kalau nggak salah Uni. Sekarang udah hampir masuk bulan 5. Rasanya sih waktu itu cepat berlalu, terus yang produktivitas nggak ada juga nampak, yang konten nggak juga dihasilkan. Makanya Uni berniat habis ini Uni mau bikin perencanaan Bestini sehingga semuanya itu bisa dikerjakan. Doakan Uni bisa konsisten. Bestini, nggak apa-apa Uni cerita random kayak gini. Tujuan Uni sih biar video ini keisi dengan suara Uni, biar nggak terlalu banyak musik. Jujur ada kalanya Uni tuh bingung mau cerita apa di video biar kalian bisa dengar juga suara Uni. Kalau Uni tuh suka video itu banyakkan ngomongnya daripada musik. Gak enak sih menurut Uni video yang terlalu banyak di push musiknya. Apalagi kan sebagai ibu rumah tangga tuh Bestini nggak bisa terlalu lama melototin handphone. Pasti kegiatan domestik rumah tuh kan pasti harus dilaksanakan.
Gorden sudah dicopotin, kaca dibersihkan. Selanjutnya beralih ke sini, ke televisi ini. Di sini banyak debu Bestini. Apalagi Uni udah jarang nonton TV. Adalah 3 tahun TV ini tidak dihidupkan. Semenjak ada sosmed, itu TV sudah tergantikan fungsinya. Ada sih orang yang pakai smart TV, tapi Uni lebih nyaman pakai handphone Bestini. Ya sambil rebahan, kerja ya kan. Hiburan atau informasi bisa didapatkan. Nah, kalau TV itu kan harus fokus ya Bestini. Maksudnya menyediakan waktu untuk melototin TV, mendengarkannya ya gitu kan. Alasan TV ini nggak digunakan lagi, maksudnya nggak dinyalakan ya Bestini, ya dikarenakan hanya dapat 1 siaran. Selain itu TV ini warnanya nggak bagus lagi, lebih cenderung warna merah Bestini, bikin sakit mata. Akhirnya ya udahlah, tak ada lagi Uni nonton TV sampai sekarang. Nggak nyangka ya Bestini, keberadaan TV bisa tergeser oleh handphone. Ingat gak kalian dulu awal-awal TV ada? Jadi Uni itu dulu pernah punya TV yang hitam putih. Jadi kalau ada angin sedikit, nah nanti antenanya geser. Makin tinggi antenanya tuh, nah makin bagus menangkap siaran. Siaran TV yang didapatkan zaman dulu itu TVRI. Nah, kemudian muncullah TV yang ada warnanya Bestini. Itu belum punya Uni, lama Uni baru dapatnya. Nah, paling senang itu apa? Kalau disuruh ke warung beli sesuatu ya kan. Nah, kan melewati rumah tetangga tuh, nanti mampir ke situ. Ngintip apalah yang ditonton orang tuh. Ngintipnya nggak lama pula, nanti kena marah pula lah Uni. Pokoknya tahulah, ceritanya ya begitulah. Kemudian udah ada rezeki ya, mulailah beli TV berwarna, TV tabung tuh nah Bestini. Ada antena UHF, itu senang banget Uni tuh. Oh iya, film kesukaan Uni waktu itu film yang tayang pada malam minggu Bestini, film Justice Boy. Jadi tentang ini ya, seorang hakim di masa dinasti apa lah, lupa lah Uni. Jadi setiap minggunya itu ada kasus-kasus unik. Nanti hakim ini berusaha memecahkannya biar yang nggak bersalah nggak dihukum. Lupa loh nih. Hakim Bau kalau nggak salah nama hakimnya. Oh iya, siaran yang didapatkan pada waktu itu hanya RCTI Bestini. Kemudian masuklah era sinetron ya. Nah, kalau kalian ingat, kalau kalian pernah menjalani semua itu, berarti kita seangkatan Bestini, seumuran kita. Oh iya, ada satu cerita menarik ya. Jadi di depan rumah Uni itu ya Bestini ada kos-kosan, penghuninya cewek Bestini. Jadi mereka itu kan pergi nonton lah ke rumah Uni. Tapi disitulah terlihat perbedaannya, karena kami itu di rumah kan tidak boleh sembarangan nonton ya, diawasi. Nah kalau mereka itu nontonnya ya cerita-cerita begitu, kayak mana cerita-cerita pacaran lah ya gitu kan. Jadi kami itu ketika orang datang itu ada pula lah orang tua Uni, maksudnya ibu Uni kan, jadi nggak enak pula lah kami nonton yang kayak gitu, sehingga kami nggak nonton. Tapi kami waktu itu jualan loh Bestini. Jadi kan mereka itu nonton sekitaran sejaman kan, jadi kami itu awalnya sih sebenarnya bukan ada niatan jualan. Nah, nonton sejaman itu kan pasti lapar juga dak Bestini, pengen ngemil kan. Mereka tuh ngeliat ada cemilan, ada jajanan di rumah. Terus mereka nanya, ini dijual nggak? Terus spontan adik Uni jawab, iya dijual. Jadinya kami jualan ketika mereka nonton. Nggak hanya jajanan, kadang kami tuh bikin yang berat kayak gorengan gitu, bakwan. Nah mereka nanti nanya, dijual nggak? Ya kami jawab aja, dijual. Pokoknya kalau mereka datang itu lumayan lah duitnya. Habis itu antena UHF nggak bisa maksimal Bestini, bikin kesal. Akhirnya ya udahlah, mulailah beli parabola. Itu tuh sudah banyak dapat siarannya Bestini. Cuma itu pula lah Bestini, siaran banyak dapat tapi
Tapi yang nonton TV tidak boleh bebas. Di rumah Uni itu ada aturannya, jam berapa harus nonton TV, jam berapa belajar, jam berapa bantu orang tua, jam berapa harus ke dapur, jam berapa belajar. Nah, kayak gitulah. Jadinya nonton TV itu tidak terlalu, tidak candu pula sama Uni. Waduh, Besti ini entah kemana lah cerita kita lah, bercerita tentang TV pula Uni ya, random. Nggak apa-apa ya, semoga kalian asik aja mendengar cerita Uni ini. Ya mungkin bisa jadi nostalgia bagi kalian. Mumpung Uni lagi semangat voice over Besti ini, 15 menit bercerita tanpa jeda. Beberes rumah lah siap, saatnya ganti gorden. Gorden ini gorden jadul Besti ini. Mungkin ya umurnya sudah lebih tua dari Uni. Buktinya ketika pergi mencari pasangannya, gak ada yang jual Besti ini. Udah keliling Uni ke semua toko gorden tuh. Nah, akhirnya belanglah satu gorden Uni ini. Yang gak enak dari gorden jadul ini, cara memasangnya bikin pegal Besti ini. Walaupun sudah Uni pasang dulu pengaitnya, tapi nanti pas memasang di relnya capek juga. Kalau gorden zaman sekarang relnya bisa dilepas, nanti masangnya gampang. Kalau ini kan nggak, harus dipasang satu-satu dari besi ke relnya. Nah, relnya itu dipakukan pula ke tembok. Intinya ya Besti ini, masang gorden butuh effort. Oh iya, kalian mau tahu nggak kenapa Uni pada akhirnya memilih gorden jadul ini? Sebenarnya sih bukan keinginan Uni. Jadi waktu pertama kali merantau ke sini itu kan belum ada persiapan. Yang Uni bawa itu hanya kompor gas sama magicom. Nah, itu aja yang Uni bawa ke sini kan. Oh ya, sama karpet satu. Jadi sebelum menempati rumah ini, Uni itu tinggal di mes Besti ini. Jadi setelah pindah ke sini, Uni kasih tau lah orang tua. Jadi sama orang tua dikasihnya lah gorden seperti ini. Ini gorden yang tersisa Besti ini. Sebenarnya ada sih gorden yang kekinian itu kan, tapi sama orang tua Uni dikasihnya lah sama kenalannya karena waktu itu mau ganti gorden. Nggak apa-apa lah menurut Uni, yang penting ada gorden saat itu. Sekarang jadi keterusan, malas pula Uni untuk ganti gorden yang kekinian. Biarlah seperti ini, biarlah jadul, anggaplah menjadi berbeda Besti ini. Ciri khas tuanya gorden ini terlihat dari kainnya yang benar-benar tebal. Berbeda lah dengan gorden yang seperti ini. Zaman sekarang masih ada kok Besti orang yang pakai gorden prisket seperti ini. Prisket gak sih namanya? Biasanya kan dipakai di mobil dak Besti ini. Nah, kalau untuk di rumah, terutama di tempat Uni ini, jarang lah orang yang pakai gorden seperti ini. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada gorden. Fungsi gorden kan untuk memblok cahaya, untuk menutupi. Video sederhana, kegiatan ibu rumah tangga masih jauh dari kesempurnaan. Entah itu dari voice overnya ya masih aja lah Uni salah-salah ngomong tabak apulo lah tuh. Dari cara pengambilan gambarnya ya belum estetik, kemudian angle-nya masih itu aja, dan juga pencahayaannya belum rata. Harapan Uni sih ketika kalian melihat video ini ya kalian terhibur lah, kalian senang lah mendengar cerita-cerita random Uni. Kalau ada nilai positif di dalamnya atau ada inspirasi, alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang menyinggung karena kesempurnaan milik Allah. Jangan salpok lah kalian melihat Uni yang ganti jilbab. Biasalah kalau ibu-ibu tuh jilbabnya ada di sini, ada di sana. Di lebaran kali ini Uni tidak pakai toples yang biasa Uni gunakan dan juga tidak beli toples kekinian Besti ini. Karena Uni tuh kan beli kue 2 toples ya Besti ini. Jadi menurut Uni ngapain juga dipindahkan. Itu aja langsung lagi. Kemudian Uni juga bikin kue yang digoreng itu 2 jenis. Rasanya nanggung aja 2 jenis kue itu dimasukkan ke toples yang biasa digunakan. Makanya toples apa yang ada aja lah digunakan, gak apa-apa.
Uni nggak beli sirup Besti, ini hanya beli minuman kemasan seperti ini. Sengaja sih beli yang ada ion-ionnya ini, dan sengaja dibeli ukuran kayak gini. Nanti tuh kalau seandainya nggak habis, bisa lah Pak Su bawa untuk kerja. Nah, demikianlah video kali ini, kegiatan bersih-bersih rumah menjelang Lebaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you next video. Dadah.